Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pensiunan dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di Info Pensiunan ASN, tempat kita ngobrol dan berbagi informasi penting yang selalu ditunggu-tunggu sama Bapak Ibu pensiunan di seluruh Indonesia. Sebelum kita masuk ke inti informasi, saya mau dulu menyapa Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu para pensiunan selalu sehat walafiat, rezekinya lancar, dan aktivitas sehari-hari dipermudah. Amin. Nah, hari ini kita akan bahas kabar terbaru yang penting banget untuk Bapak Ibu, yaitu soal kenaikan gaji pensiunan. Jadi pertanyaannya, apakah gaji pensiunan naik 12% atau 16%? Dan berapa rincian pastinya yang akan disalurkan pada tanggal 1 Mei 2026 nanti? Jadi Bapak Ibu pastikan simak video ini sampai habis supaya nggak salah paham dan dapat semua infonya dengan jelas. Langsung saja kita mulai. Jadi baru-baru ini muncul berita terbaru yang jadi acuan kita. Judulnya pemerintah tetapkan tabel kenaikan gaji pensiunan naik 12% atau 16%. Ini rinciannya. Untuk penjelasannya, pemerintah secara resmi sudah menetapkan penyesuaian kesejahteraan bagi pensiunan lewat kenaikan gaji pensiunan PNS. Kenaikan ini sudah diatur dalam regulasi resmi pemerintah, jadi bukan isu sembarangan. Artinya Bapak Ibu, pemerintah sudah resmi menetapkan penyesuaian kesejahteraan buat pensiunan. Kenaikan gaji pensiunan PNS ini berlaku baik untuk gaji pokok maupun tunjangan dan nantinya disalurkan melalui PT Taspen langsung ke rekening masing-masing Bapak Ibu pada 1 Mei 2026. Tujuan utama dari perubahan skema pembayaran gaji ini jelas. Pemerintah ingin memberikan tambahan penghasilan yang optimal buat Bapak Ibu yang sudah mengabdi puluhan tahun untuk bangsa dan negara, baik di instansi pemerintah, TNI maupun Polri. Jadi ini bukan cuma angka-angka di tabel, tapi bentuk apresiasi nyata dari pemerintah buat pengabdian panjang Bapak Ibu. Selanjutnya, untuk penyaluran gaji, PT Taspen akan menyalurkan gaji pokok dan tunjangan secara otomatis melalui bank mitra yang sudah terdaftar. Tapi ingat Bapak Ibu harus sudah melakukan verifikasi data. Proses verifikasi ini penting supaya gaji bisa cair tanpa masalah. Sistem verifikasi data ini berbeda-beda, ada yang otentikasi tiap bulan, tiap 2 bulan, dan tiap 3 bulan, tergantung kategori masing-masing pensiunan, PNS, TNI, atau Polri. Jadi pastikan Bapak Ibu nggak salah jadwal verifikasi, misalnya yang seharusnya tiap bulan malah dilakukan tiap 2 bulan. Sekarang kita masuk ke inti, yaitu soal kenaikan gaji itu sendiri. Jadi belakangan ini beredar informasi ada kenaikan gaji pensiunan 12% dan ada yang bilang 14%. Sebenarnya kenaikan gaji terakhir yang resmi adalah 12% sejak 1 Januari 2024. Jadi semua pembayaran yang dilakukan Mei 2026 tetap mengacu pada angka 12%. Kenaikan 16% itu isu yang nggak punya dasar hukum, jadi jangan langsung percaya ya Bapak Ibu. Kebijakan kenaikan 12% ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga daya beli para pensiunan di tengah dinamika ekonomi dan inflasi saat ini. Ini juga sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian Bapak Ibu selama puluhan tahun kepada negara. Jadi sekali lagi, yang resmi itu 12%, bukan 16%. Penyaluran gaji pensiun tetap dikelola oleh PT Taspen dan dikirim langsung ke rekening masing-masing penerima pada tanggal 1 setiap bulannya. Kenaikan ini berlaku untuk semua golongan dari golongan 1 sampai golongan 4. Sebagai informasi terakhir dan penutup, berikut rincian tabel kenaikan gaji pensiunan yang naik 12% berdasarkan PP nomor 8 tahun 2024. Golongan 1 akan menerima gaji 2,2 juta. Golongan 2 mendapatkan 3,2 juta. Golongan 3 akan menerima 4 juta dan golongan 4 mendapat 4,9 juta. Jadi itulah tabel kenaikan gaji pensiunan yang akan kembali disalurkan pada tanggal 1 Mei 2026 mendatang melalui PT Taspen. Sekian dulu informasi yang bisa kami bagikan hari ini Bapak Ibu. Semoga bermanfaat, jelas, dan bisa jadi acuan buat Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah menonton, tetap sehat, dan sampai jumpa di info terbaru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau, saya bisa buat versi lebih santai lagi ala storytelling YouTube, pakai bahasa gaul ringan sehingga cocok banget untuk narasi panjang 5.000 kata dan tetap aman dari reuse policy. Ini akan bikin durasi voice over lebih panjang dan engaging. Apakah mau saya buat versi itu juga? Bayangin dulu Bapak Ibu kalau tiba-tiba sistem gaji pensiunan yang selama ini dipakai bertahun-tahun ternyata mau dirombak total di tahun 2026.
Nah, inilah kabar yang lagi panas banget dan bikin banyak pensiunan, ASN aktif, sampai keluarga pensiunan ikut penasaran setengah mati. Jadi jangan kaget kalau informasi ini memang terdengar besar, karena memang bahasannya bukan main-main. Gaji pensiunan PNS yang berubah total di tahun 2026, lalu ada juga skema PP Pesangon, sampai pembahasan soal sistem baru yang disebut fully funded. Ini bukan sekadar obrolan angin lewat karena kalau benar-benar berjalan dampaknya bisa menyentuh jutaan pensiunan di seluruh Indonesia. Jadi duduk yang tenang, simak pelan-pelan, dan jangan buru-buru ambil kesimpulan dulu sebelum paham alurnya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ASN dan para pensiunan dimanapun berada. Ketemu lagi bersama kami di channel ini. Channel yang selalu berusaha menyajikan informasi penting, update, dan terbaru yang memang paling dinanti-nantikan oleh Bapak Ibu ASN maupun pensiunan dimanapun berada. Sebelum masuk ke inti pembahasan, izinkan kami menyapa terlebih dahulu Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu para pensiunan yang ada dimanapun selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberi umur panjang, dimudahkan segala urusan, dan tentu saja dilapangkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas informasi yang sangat penting untuk seluruh Bapak Ibu pensiunan, baik itu pensiunan PNS, pensiunan TNI, maupun pensiunan Polri, yang berkaitan erat dengan gaji pensiunan PNS yang disebut-sebut akan berubah total pada tahun 2026, beserta skema peraturan pemerintah, pesangon, dan gaji baru untuk para pensiunan. Nah, karena topik ini cukup sensitif dan cukup sering bikin orang salah paham, kami mengajak Bapak Ibu semuanya untuk benar-benar memahami isi informasi ini dengan tenang. Jadi nanti penjelasan yang kami sampaikan bisa diterima secara objektif, tidak dipotong-potong, tidak dibaca setengah jalan, dan tidak langsung disimpulkan sendiri. Makanya untuk penjelasan lengkapnya silakan tonton video ini sampai selesai supaya Bapak Ibu tidak gagal paham, tidak salah tangkap, dan tidak termakan informasi yang setengah-setengah. Dan buat Bapak Ibu yang baru bergabung di channel ini, mohon support terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan bagikan video ini ke teman-teman atau keluarga yang juga membutuhkan informasi seperti ini. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya juga, biar Bapak Ibu tidak ketinggalan update terbaru yang kami sajikan lewat channel ini. Karena biasanya kabar seperti ini suka muncul tiba-tiba dan kalau terlambat tahu, orang bisa bingung sendiri. Jadi lebih enak kalau dari awal sudah mengikuti informasinya dengan lengkap. Langsung saja kita masuk ke pembahasan utama, yakni bagaimana penjelasan terkait dengan gaji Bapak Ibu pensiunan PNS yang berubah total di tahun 2026, serta skema PP Pesangon yang berhubungan dengan skema baru fully funded. Di sini kami menampilkan sebuah artikel terbaru dengan judul Dana Pensiunan PNS Berubah Total 2026, Skema PP Pesangon Fully Funded. Artikel ini dipublikasikan pada hari ini, Jumat 24 April 2026. Nah, dari judul saja sebenarnya sudah kelihatan bahwa pembahasannya memang mengarah ke perubahan besar. Jadi sekarang mari kita simak bersama-sama dengan santai tapi tetap fokus. Skema baru gaji pensiunan dengan PP Pesangon, termasuk skema fully funded, disebut-sebut memang sedang disiapkan secara resmi oleh pemerintah sebagai langkah besar untuk merombak sistem pembayaran gaji pensiunan aparatur sipil negara atau ASN. Jadi kalau kita tarik garis besarnya, ini bukan cuma soal angka gaji biasa. Ini menyangkut sistem pembayaran, mekanisme pengumpulan dana, sumber pembiayaan, dan bagaimana nanti hak pensiunan dibayarkan. Artinya, yang sedang dibahas ini adalah perubahan besar yang menyentuh sistem dari hulu ke hilir. Dan tentu saja perubahan seperti ini selalu menarik perhatian karena menyangkut masa depan jutaan ASN pensiun, baik pensiunan PNS, pensiunan TNI, maupun pensiunan Polri. Dari penjelasan yang beredar, upaya pemerintah dalam mempersiapkan skema baru pembayaran gaji pensiunan ini memang disebut sebagai langkah besar dalam perubahan sistem pembayaran gaji bagi para pensiunan aparatur sipil negara. Jadi bukan hanya PNS saja yang terdampak, tetapi juga pensiunan TNI dan pensiunan Polri. Semua masuk dalam sorotan yang sama, karena sama-sama berada dalam ekosistem pembayaran pensiun yang dikelola melalui mekanisme negara. Nanti kita akan lihat lebih jauh bagaimana skema baru ini dikaitkan dengan PP Pesangon masing-masing pensiunan di tahun 2026 dan kenapa isu ini jadi ramai dibicarakan di berbagai kalangan. Nah, kebijakan ini juga disebut akan mengakhiri pola lama PISGO yang selama puluhan tahun sudah diterapkan dalam penggajian pensiunan dan dinilai membebani anggaran pendapatan belanja negara atau APBN.
Jadi kalau kita lihat ke belakang, selama ini pola pembayaran pensiunan memang berjalan dengan sistem yang sudah lama. Sistem itu dipakai bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Sehingga wajar kalau kemudian pemerintah melakukan evaluasi. Dari evaluasi itulah muncul pandangan bahwa sistem lama dianggap mulai kurang cocok dengan kondisi keuangan negara yang terus berubah. Apalagi jumlah pensiunan makin bertambah dari tahun ke tahun, sementara beban negara juga terus naik di banyak sektor. Maka dari itu sistem lama mulai dilihat sebagai sesuatu yang perlu pembaruan. Kalau kita lihat dari sisi ini, pola lama yang digunakan dalam pemberian gaji pensiunan secara keseluruhan memang memakai sistem yang sudah berjalan lama. Pemerintah melalui mekanisme yang ada selama ini dianggap menanggung beban yang cukup besar karena pembiayaan pensiun terus berjalan setiap tahun dan jumlah penerimanya juga makin banyak. Jadi kalau disederhanakan, sistem lama memang punya kelemahan pada sisi keberlanjutan fiskal. Inilah yang kemudian mendorong munculnya wacana perubahan ke skema baru. Dan dari situ lahirlah pembahasan yang sekarang ramai, yakni skema fully funded. Kalau dilihat dari sisi perubahan pembayaran gaji pensiunan, perubahan skema fully funded ini memang jadi sorotan akhir-akhir ini di kalangan pensiunan. Kenapa? Karena ini menyangkut jutaan pensiunan dan juga calon pensiunan PNS yang tentu akan terdampak langsung pada pembayaran secara pesangon. Jadi wajar kalau banyak orang bertanya-tanya, loh kalau skemanya berubah nanti gaji pensiunan dibayar bagaimana? Apa langsung? Apa dicicil? Apa sama seperti dulu? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang membuat isu fully funded ini menjadi pembahasan serius. Karena skema ini bukan sekadar istilah baru, tapi berpotensi mengubah cara negara menyiapkan dan membayarkan hak pensiun. Pemerintah sendiri menilai bahwa sistem lama sudah tidak relevan lagi, karena beban pembayaran pensiun terus membengkak setiap tahun. Ini yang menjadi salah satu alasan paling kuat mengapa perubahan dianggap perlu. Selain itu, pembahasan PP Pesangon PNS 2026 juga dikabarkan sudah masuk tahap finalisasi. Kalau memang benar masuk tahap finalisasi, berarti pembahasan ini bukan lagi sekadar wacana mentah. Regulasi tersebut disebut-sebut akan menjadi titik balik. Kenapa titik balik? Karena pembayaran hak pesangon yang selama ini dicairkan bertahap ke depan berpotensi dibuat lebih fleksibel, bahkan memungkinkan untuk dibayarkan penuh sesuai hak masing-masing penerima. Nah, di sini Bapak Ibu perlu memahami bahwa yang dimaksud dengan fully funded itu adalah arah sistem yang mengubah cara pembiayaan pensiun. Jadi, bukan lagi murni bergantung pada APBN tahun berjalan. Sebaliknya, ada mekanisme pengumpulan dana sejak ASN masih aktif bekerja. Dana itu dikumpulkan dari iuran, baik dari pegawai maupun dari pemerintah. Jadi ada dua pihak yang berkontribusi, yaitu ASN aktif dan pemerintah. Kemudian dana itu dikelola, diputar, dan diinvestasikan oleh PT Taspen. Nah, hasil pengembangan investasinya inilah yang nantinya menjadi salah satu sumber utama untuk membayar manfaat pensiun ketika ASN memasuki masa pensiun. Sebelum kita masuk lebih jauh ke skema baru yang sedang disiapkan pemerintah, ada baiknya kita pahami dulu sistem lama yang selama ini sudah diterapkan. Jadi selama ini sistem pembayaran pensiunan PNS menggunakan skema PISGO. Artinya dana pensiun dibayarkan langsung dari APBN tahun berjalan. Dana dari anggaran negara itu kemudian digunakan untuk membayar pensiunan yang saat ini menerima haknya. Jadi selama ini alurnya kurang lebih seperti itu. Dana masuk dari APBN, lalu dipakai untuk membayar pensiunan melalui mekanisme yang dikelola oleh PT Taspen. Dalam penjelasan lanjutannya, pemerintah menilai bahwa skema tersebut membuat keuangan negara tertekan. Kenapa bisa begitu? Karena rasio antara jumlah pensiunan dan pegawai aktif semakin tidak seimbang. Jumlah pensiunan terus meningkat dari waktu ke waktu, sementara kontribusi pegawai aktif tidak bertambah secara signifikan. Jadi ada beban yang terus naik, tetapi sumber pendanaan dari sistem lama tidak ikut tumbuh seimbang. Inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan mengapa pemerintah mulai mengevaluasi skema pembayaran pensiun. Kalau dibiarkan terus tanpa pembaruan, dikhawatirkan beban APBN akan semakin berat di masa mendatang. Nah, dari sinilah kemudian muncul skema baru yang sekarang banyak disorot publik, terutama oleh para pensiunan dimanapun berada, yakni skema fully funded yang digadang-gadang sebagai sistem baru untuk pembayaran pesangon dan gaji pensiunan di tahun 2026. Kalau kita lihat penjelasannya, melalui skema fully funded ini, pola pembayaran akan diubah total.
dana pensiun tidak lagi sepenuhnya diambil dari APBN tahunan. Sebagai gantinya, iuran dikumpulkan sejak PNS masih aktif bekerja, baik dari pegawai maupun dari pemerintah. Jadi mekanismenya lebih ke persiapan dana sejak awal masa kerja, bukan menunggu ketika seseorang sudah pensiun baru negara menanggung seluruhnya. Setelah dana terkumpul, maka dana itu akan dikelola dan diinvestasikan oleh PT Taspen. Hasil dari pengembangan investasi itulah yang nantinya menjadi sumber utama pembayaran manfaat pensiun ketika ASN sudah memasuki masa pensiun. Nah, dari sini terlihat bahwa sistem baru ini berusaha menciptakan skema yang lebih mandiri, lebih terencana, dan tidak terlalu berat dibebankan hanya pada APBN tahun berjalan. Dengan kata lain, beban pembiayaan pensiun tidak lagi bertumpu pada satu pintu saja, tapi dibangun sejak awal lewat kontribusi yang dikumpulkan dan kemudian dikelola dalam jangka panjang. Sekarang kita beralih ke informasi lain yang juga tidak kalah penting, yaitu soal PP Pesangon Pensiunan PNS 2026. Ini juga jadi pembahasan serius di kalangan pensiunan saat ini. Jadi terkait rencana pengesahan PP Pesangon Pensiunan PNS 2026, dalam skema baru muncul wacana pembayaran pesangon secara penuh sesuai hak. Artinya bukan lagi dicicil bertahun-tahun seperti yang selama ini banyak dibicarakan. Nah, ini yang membuat banyak pensiunan berharap-harap cemas. Karena kalau benar dibayarkan lebih fleksibel dan lebih penuh sesuai hak, tentu ini akan jadi kabar yang sangat dinanti-nantikan. Tapi perlu dipahami juga, dibayar sekaligus bukan berarti semua pensiunan menerima dana pada hari yang sama. Pemerintah tetap akan menerapkan pencairan bertahap atau batch. Tujuannya jelas, yaitu untuk menjaga stabilitas fiskal dan memastikan validitas data. Jadi jangan dibayangkan semua langsung cair ramai-ramai pada waktu yang sama, karena dalam sistem pemerintahan tentu ada proses verifikasi, pendataan, dan penyesuaian administrasi. Itu penting supaya penyaluran dana tetap aman, tertib, dan tepat sasaran. Jadi walaupun ada arah ke pembayaran penuh, mekanisme pencairannya tetap memperhatikan kondisi fiskal negara. Nah, pada bagian ini yang juga menarik adalah soal prioritas. Disebutkan bahwa prioritas akan diberikan kepada pensiunan yang paling rentan secara ekonomi, terutama mereka yang sudah lebih dari 10 tahun pensiun dan belum pernah menerima penyesuaian gaji yang signifikan. Ini poin penting karena menunjukkan bahwa dalam skema baru kemungkinan ada pertimbangan keadilan sosial. Jadi yang paling lama menunggu dan yang kondisinya paling rentan bisa saja menjadi prioritas utama dalam pencairan atau penyesuaian. Hal seperti ini tentu membuat banyak pensiunan berharap bahwa sistem baru nanti benar-benar memperhatikan kondisi real para penerima manfaat. Kalau dipikir-pikir, perubahan seperti ini memang besar sekali. Karena selama ini banyak pensiunan yang hanya bisa mengikuti alur pembayaran tanpa banyak pilihan. Kalau sistem berubah menjadi lebih fleksibel dan berbasis hak masing-masing, tentu ini akan jadi pembahasan yang sangat luas. Tapi tetap saja perlu kita pahami bahwa segala sesuatu masih menunggu aturan resmi dan penerapan yang benar-benar dijalankan. Jadi sambil menunggu perkembangan berikutnya, penting bagi kita semua untuk tetap mengikuti informasi yang valid dan tidak gampang termakan kabar yang belum jelas sumbernya. Di sisi lain, kabar soal fully funded ini juga membawa harapan baru. Kenapa? Karena kalau benar sistemnya dibangun sejak ASN masih aktif, maka secara teori dana pensiun bisa lebih terencana. Artinya, ketika seseorang memasuki masa pensiun, sudah ada dana yang disiapkan lebih awal. Ini bisa membuat proses pembayaran lebih tertata dan mungkin lebih stabil dalam jangka panjang. Namun tentu saja implementasinya nanti tetap bergantung pada aturan teknis, kesiapan data, kemampuan pengelolaan dana, dan komitmen pelaksanaannya. Jadi wajar kalau publik masih menunggu kejelasan resmi sambil terus memantau perkembangan. Buat Bapak Ibu pensiunan yang selama ini menantikan kabar baik, informasi ini tentu sangat penting untuk dicermati. Karena bagaimanapun juga yang dibahas adalah hak pensiunan, sistem pembayaran pensiun, dan potensi perubahan besar yang bisa memengaruhi banyak orang. Jadi jangan anggap ini hanya rumor biasa. Walaupun tetap perlu kehati-hatian dalam memaknainya, pembahasan ini jelas punya bobot yang serius. Bahkan kalau nanti benar-benar diterapkan, bisa jadi ini menjadi salah satu perubahan paling besar dalam sejarah sistem pensiun ASN di Indonesia. Sekali lagi kami tekankan, informasi yang kami sampaikan ini berdasarkan artikel terbaru yang menyinggung bahwa dana pensiunan PNS berubah total pada tahun 2026 dengan skema PP Pesangon fully funded. Judul ini saja sudah cukup membuat banyak orang penasaran.
Dan karena dipublikasikan pada hari Jumat 24 April 2026, maka pembahasan ini menjadi sangat relevan untuk diikuti saat ini. Apalagi topik seperti ini mudah sekali memunculkan berbagai versi penjelasan. Ada yang bilang pembayaran akan lebih cepat, ada yang bilang dibayar penuh, ada juga yang masih bingung soal mekanismenya. Maka dari itu, yang paling aman adalah tetap menunggu informasi resmi sambil memahami gambaran besarnya. Kalau kita rangkum alurnya secara pelan-pelan, sistem lama selama ini menggunakan skema PISGO, di mana dana pensiun dibayar langsung dari APBN tahun berjalan. Lalu skema baru fully funded akan mengubah pola itu dengan cara mengumpulkan iuran sejak ASN masih aktif, baik dari pegawai maupun pemerintah, kemudian dana itu dikelola oleh PT Taspen. Dari hasil pengelolaan itulah nantinya pembayaran pensiun dilakukan. Di sisi lain, pembahasan PP Pesangon PNS 2026 juga dikabarkan masuk tahap finalisasi dengan kemungkinan pembayaran hak pesangon yang lebih fleksibel dan berpotensi penuh sesuai hak penerima. Namun tetap ada pencairan bertahap untuk menjaga kestabilan fiskal dan validasi data. Dan yang paling penting, prioritas dalam pencairan disebut akan diarahkan kepada pensiunan yang paling rentan secara ekonomi, terutama yang sudah lebih dari 10 tahun pensiun dan belum mendapat penyesuaian gaji yang berarti. Jadi jelas bahwa dalam wacana ini ada unsur perlindungan bagi mereka yang paling membutuhkan. Itu sebabnya banyak pihak menilai skema ini bukan hanya soal administrasi keuangan, tetapi juga soal keadilan bagi para pensiunan yang sudah lama mengabdi. Itulah informasi dari kami mengenai gaji Bapak Ibu pensiunan PNS yang berubah total di tahun 2026 serta skema PP Pesangon dan gaji baru pensiunan. Semoga penjelasan ini bisa membantu Bapak Ibu memahami arah pembahasan yang sedang ramai saat ini, supaya tidak salah paham dan bisa mengikuti perkembangan dengan lebih tenang. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Dan sampai jumpa lagi pada informasi terbaru berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.